bahwa ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil bisa jadi cacat ketika itu dilaksanakan. Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Mumpung masih ada 2 hari nih, jangan dikerjakan karena merusak semua. Seperti pertandingan sepak bola yang kemudian segalanya serba diatur sampai skornya diatur. Marah penonton marah. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Hati-hati dengan rakyat, karena rakyat akan merespon seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak bisa tahu. Jadi betul-betul harus hati-hati. Jangan pernah melawan yang disebut sebagai kemauan rakyat dalam sebuah pemilu. Ini jangan dimanipulasi. Lalu pesan kepada semua, ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan, kemudian aparat penegak hukum yang terlibat, juga petugas TNI dan seluruh jajaran, termasuk yang non ASN, kepala desa dan semuanya. Pemilu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib semua keluarga, termasuk keluarga ASN, termasuk keluarga polisi, termasuk keluarga TNI, termasuk keluarga kepala desa. Ketika keinginan rakyat untuk perubahan itu terjadi, maka perubahan itu akan dirasakan juga oleh semua ASN, oleh keluarga-keluarganya, anak-anaknya yang bisa sekolah murah, anak-anak yang bisa dapat pekerjaan. Jadi perubahan yang dibawa itu berdampak juga pada mereka. Di sisi lain, ketika ada manipulasi dan orang-orang yang terlibat manipulasi, keuntungannya tidak dapat mereka, keuntungannya dapat oleh yang mau berkuasa. Kita baru saja mendengarkan Anies Baswedan, yaitu mengatakan ya jangan coba-coba untuk curang ya, carang. Karena kalau ada curang ya maka rakyat bisa marah. Ada pertanyaan di saya, apakah memang kecurangan belum terjadi? Apakah sudah terjadi dan saatnya dihentikan? Paling tidak ada batasnya. Jangan sampai curang sampai ke bilik suara dan penghitungan suara itu gawat, berbahaya. Nah, saudara sekalian, saatnya kita bertobat. Saatnya kita tidak curang. Karena itu, tontonlah film Dirty Vote itu. Anatomi kecurangan tampak di sana. Dan sekarang justru pihak-pihak yang merasa disinggung, disentil oleh film itu, berusaha untuk mematahkan dengan cara yang tidak demokratis, yaitu report Google ramai-ramai sehingga pencariannya tidak ada, atau melakukan tindakan-tindakan untuk melaporkan misalnya yang dianggap aktor intelektualnya ke Bareskrim dan Mabes Polri. Oke, sobat semuanya, ini hal yang tentu tidak kita inginkan ya. Kita menginginkan ya data dengan data dong. Makanya misalnya ada pernyataan yang tegas dan jelas ya. Apa ini? Soal apa ini? Oke. Soal hal yang tegas dan jelas. Oke, ini apa nih? Oh, soal apa, berjudi atau apa gitu, kita nggak paham ini ya. Oke, itu sudah diinikan ya. Coba kita misalnya lihat pernyataan dari JK ya, mengatakan kalau memang fitnah ya silahkan bikin tandingannya, jangan kemudian itu ya, jangan kemudian main-main ini ya. Gibran tanggapi film Dirty Vote, kalau ada kecurangan laporkan. Oke, good ya, good point.
Coba kita bacakan dulu. Good point. Kalau ada kecurangan, laporkan. Oke. Solo CNN Indonesia. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai film Dirty Vote yang dirilis rumah produksi Watchdog. Film dokumenter itu menyertai berbagai kecurangan pemilu 2024. Wali Kota Solo mengaku hingga saat ini belum menonton film tersebut, meski demikian dia tetap mengapresiasi masukan dari para kreator film itu. Wah, itu di Gibran saja mau mendengarkan ya. Saya belum nonton, makasih ya untuk masukannya, kata Gibran di sela-sela kesibukannya meninjau pembangunan rumah tidak layak huni di Solo, Jawa Tengah. Kok rumah tidak layak huni? Film yang disutradari Dwi Laksono itu menampilkan 3 orang ahli hukum, yaitu tata negara, itu Bivitri, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mokhtar. Dokumenter berdurasi hampir 2 jam itu berisi tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkompetisi di Pilpres 2024. Sebagian besar mengungkap ulah pemerintah era Jokowi untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi 1 dan 03 bukan tidak disinggung. Gibran enggan berkomentar soal konten film tersebut. Ya, kalau ada kecurangan silakan nanti dilaporkan, dibuktikan, katanya. Oke. Sebelumnya Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Subianto Gibran, Habibur Rahman, menyebut dokumenter Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah. Dia mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir di film itu. Habib juga menyaksikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo Gibran. Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu menyebut film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan pemilu 2024. Ya, coba kita bikin voting, bikin polling. Mana yang Anda percaya mengenai film Dirty Vote? Fitnah, realitas, kan gitu ya. Gitu. Fitnah, kenyataan atau realitas ya. Mungkin terserah bagaimana. Fitnah, realitas ya. Atau fitnah bukan fitnah mungkin ya. Ya. Atau realitas saja nanti. Fitnah, realitas. A, fitnah, B, realitas. Kita lihat nanti. Ya, saya yakin ya. Orang kenyataan ya, kenyataan aja ya. Kenyataan aja, jangan realitas. Jadi fitnah, kenyataan. Fitnah duluan karena F ya. Kenyataan 2. Jadi kita tidak memberikan ragu-ragu dan lain sebagainya. Atau nggak apa-apa ragu-ragu ya. Fitnah, realitas, ragu-ragu ya. Gitu. Jadi silakan sobat daerah sekalian. Nah ini pernyataan dari Wakil Presiden JK tantang TKN soal film Dirty Vote, tunjukkan di mana fitnahnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menantang tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming yang menyebut film dokumenter Dirty Vote sebagai fitnah. JK meminta pihak yang menyebut film tersebut sebagai fitnah agar menunjukkan data tandingan. Sebab menurutnya semua informasi yang disampaikan dalam film tersebut berdasarkan data. Semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya karena semua data dulu baru komentarkan, ucap JK di kediamannya. Mantan Ketua Umum Kebayoran Baru ya. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru berkomentar sebelum membuktikan hal sebaliknya. Dia menilai film tersebut telah menunjukkan data secara kronologis mulai dari tempat hingga waktu kejadian. Ya, saya khawatir yang komentar itu belum nonton. Pokoknya bantah dulu ya. Bahkan sudah press conference dulu sebelum film itu ditayangkan. Semua lengkap. Jadi ini juga memberikan boleh saja, tapi fitnahnya yang mana? Karena semua data, kata dia. Iya, sebenarnya semua data disampaikan. Lalu dari semua data itu diinterpretasikan. Ya. Atau data itu dinarasikan dan dianalisis. Jadi kalau analisisnya Anda tidak setuju, ya bikin analisis tandingan. Tapi kan fakta-faktanya itu tidak dibuat-buat. Fakta bahwa ada film Luhut, ya, ada pernyataan Luhut, ada pernyataan Zulkifli Hasan, Erick Thohir, baik lisan maupun pemberitaan, ya. Di mana faktanya? Rumah Produksi Watchdog baru saja merilis film dokumenter terbaru berjudul Dirty Vote pada Minggu. Film yang disutradarai Dwi Laksono itu berisi tentang dugaan kecurangan di pemilu dan Pilpres 2024.
Film ini menampilkan 3 orang ahli hukum tata negara ya, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mokhtar. Jadi sekali lagi ya, ada 2 perspektif yang ingin saya kemukakan. Perspektif yang pertama, sebagaimana dikatakan Anies Baswedan, hati-hati dengan kecurangan yang akan dilakukan atau bahkan sudah dilakukan. Rakyat bisa marah loh. Karena itu imbauan Anies, jangan curang. Tidak ada yang salah kan dengan imbauan itu. Pemilu jangan curang. Aparat jangan curang. Stop kecurangan tersebut. Rakyat bisa marah. Itu sebuah pernyataan yang tidak ada salahnya. Di mana salahnya dari pernyataan tersebut? Tidak ada. Karena pemilu damai, jujur dan adil adalah harusnya menjadi dambaan kita semua dalam mencari calon pemimpin, itu satu. Yang kedua adalah kalau dirty vote itu dikatakan fitnah, ya seperti kata JK, mana bagian fitnahnya? Itu justru data berisi analisis, narasi dan analisis. Jadi kalau kita lihat fitnahnya, di mana fitnahnya? Kecuali tidak ada datanya, tidak ada faktanya, lalu dibuat-buat. Nah itu namanya fitnah. Ini ada datanya, ada faktanya, dibuat narasi dan dianalisis. Ya, itu yang kita harus pahami kalau kita mau bicara fitnah dan tidak fitnah. Oke, sobat semuanya, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian tentang hal ini ya. Jadi jangan sembarangan juga bilang fitnah dan lain sebagainya, tetapi Anda tidak bisa membuktikan di mana fitnahnya. Sebaliknya pesan Anies Baswedan sangat kuat, sangat strong. Jangan coba-coba curang atau berhentilah curang ya dalam 2 hari terakhir ini, karena rakyat bisa marah loh kalau seandainya Anda curang. Itu pesan kuat Anies Baswedan. Oke. Coba kita baca di RH Channel ya. Komen pertama, saya masih bingung jadi pindah pilihan, tadinya mau pilih Anies jadi berubah pilih Anies saja, maaf ya. Salah ketik atau apa ya, dari Anies ke Anies ya. Kita bicara dulu yang tentang itu ya. Saya hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena rezim Jokowi ditakuti hukum DPR MPR, nggak ngerti maksudnya apa ini. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan memenangkan. Oke. Bung Refli, keluarga Jokowi CS, ucapannya itu hanya lip service, faktanya curang. Ya, coba kita buktikan sama-sama dong. Kenyataan, pecundang fokus pada pemenang fokus pada tujuan. Maksudnya apa gitu? Karena mereka tukang fitnah, cerminnya sendiri itu Bang, save demokrasi Indonesia. Ya, kalah menang kalau adil ya. Ya kita butuh yang namanya kebenaran dong, bukan hal-hal yang diperbuat buruk ya. Bukannya telat jika mengharapkan Jokowi dan besutannya tak akan curang, Bung RH. Ini kan sama seperti cerita tentang agama. Kalaupun usia kita tinggal berapa menit, kalau masih sempat berbuat baik, kita akan berbuat baik. Kalau berbuat baik itu adalah menyerukan kebenaran, ya pemilu jangan curang, ya kita serukan. Jadi kalau kita sudah menyerah, wah gawat kita ya. Jadi tidak boleh menyerah. Kemana? Bung Refli Harun, maaf, make sure saja jaket abang sekarang nggak termasuk kampanye kan ya? Takutnya ada yang menganggap kampanye di masa tenang. Mohon penjelasannya, thanks. Masa Anda mau nangkepin orang yang berpakaian Amin atau berpakaian Ganjar, berpakaian ini? Bagaimana dengan rakyat-rakyat kecil? Ya kan? Mereka mendapatkan kaos, lalu kaos itu dipakai, mungkin sekarang dipakai untuk kerja, cari sampah, cari apa. Masa mereka ditangkapin? Kita yang rasional sajalah ya, rational thinking gitu. Jadi masa tenang ini bukan seperti
horor seperti itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Masa tenang itu maksudnya sudah jauh dari hiruk pikuk kampanye, ya. Masa orang berpakaian saja tidak boleh? Pertanyaan saya nih misalnya nanti, boleh nggak orang ke bilik suara dengan pakaian katakanlah bekas pakaian kampanye? Why not tidak boleh? Ya kan? Kalau itu itu misalnya satu-satunya pakaian dia yang lagi bersih, jangan berpikir bahwa orang semua punya pakaian. Tapi anyway ya saya terima kritiknya. Nanti saya setelah ini saya tidak akan memakai lagi yang punya ini. Tadi awalnya saya ingin menghargai pemberian karena jaket ini baru saya dapatkan lagi yang teronggok di kursi. Jadi saya belum pernah memakainya sekalipun. Tapi it's okay ya, nanti saya ini kan. Tapi sekali lagi konyol sekali kita kemudian kalau hal-hal seperti itu kemudian kita permasalahkan lama-lama. Masa tenang itu tidak bisa melakukan apapun, nggak begitu. Intinya Anda tidak